بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita masih bisa mengawali malam kita, aktivitas malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa duduk di majelis ilmu ini. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita melakukan i'tikaf atau kita melakukan suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hal ini dapat membuat kita itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan kita seraya kita menegakkan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tersampaikan kepada Rasul kita, kepada Nabiullah, kepada Habibullah, kepada qudwah kita, kepada uswah kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada ahlul bait beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu poin yang penting dari Syu'abul Iman, yaitu mendirikan salat atau al-muhafadhatu 'ala shalah, al-muhafadhatu 'ala shalawat, menjaga salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang satu silsilah atau satu rentetan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata perintah-perintah ini kalau kita kerjakan satu demi satu, maka itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang isbaghul wudu. Artinya kita menyempurnakan wudu kita. Kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang berwudu itu tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita belajar untuk menyempurnakan wudu tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita juga kemarin telah membahas tentang kathratul khuta ilal masajid. Banyak berjalan menuju ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah. Karena setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi dari wudu kita dapat diampuni dosa kita. Kemudian ketika kita banyak berjalan menuju ke masjid, itu dapat menghapuskan dosa kita sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya, ini adalah inti dari yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kiat kita itu menjaga salat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat 5 waktu itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di langit dalam satu peristiwa yang sangat luar biasa, dalam satu peristiwa yang sangat istimewa yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra artinya berjalan di malam hari. Karena perjalanan itu dilakukan di malam hari. Al-Mi'raj artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit guna untuk menerima perintah yang istimewa ini. Banyak kejadian-kejadian istimewa dalam perjalanan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit dengan satu kendaraan yang disebut dalam hadis yang sahih, yaitu Al-Buraq, yang kecepatannya itu sangat luar biasa, yang ditemani oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pendahulu-pendahulunya, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan seterusnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan langsung menerima perintah itu di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, yang bahkan malaikat Jibril juga tidak bisa menembus tempat yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Ya. Perintah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya adalah melaksanakan ibadah salat. Jadi salat itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang paling kuat, sinyal yang paling kuat, ya, media yang paling kuat untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melaksanakan ibadah salat. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kapan? Ketika sujud. Dan sujud itu ada dalam salat. Itu komunikasi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ketika kita bersujud, ketika kita mengadukan seluruh problema kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkannya. Masya Allah, kalau kita merasakan hal seperti itu, maka kita adalah orang yang paling senang dan paling bahagia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akses kepada kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah kita berkomunikasi dengan pejabat, susah kita berkomunikasi dengan para pemimpin kita. Tapi kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita medianya, yaitu adalah melaksanakan ibadah salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya salat itu adalah kabirah, adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah hati. Ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qad aflahal mu'minun. Sungguh ya, telah beruntung orang-orang yang beriman. Perhatikan, ini ayat ini ya, seharusnya itu kita tempel di rumah-rumah kita. Ditempel itu bukan sebagai hiasan, ya, bukan sebagai penglaris. Ya, tapi kita tempel ayat ini itu sebagai kita melihat barometer seberapa berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, maka langsung Allah Subhanahu wa taala paparkan dari ayat kedua sampai ayat yang ke-9 apa itu sifat-sifat utama orang-orang yang beriman. Ya, supaya apa? Supaya kita, keluarga kita mengetahui, oh ini ternyata sifat orang-orang yang beriman. Ternyata sifat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat itu adalah apa? Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Masya Allah. Jadi sifat yang pertama bagi orang yang beriman adalah khusyuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita membahas tentang salat, kita insyaallah tidak melebar kemana-mana, kita hanya berbicara tentang salat. Jadi ayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang pertama bagi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat secara khusyuk. Kalau kita selama ini ya, ketika kita salat Allahu Akbar, kemudian kita ya banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita harus murajaah, kita harus mengkaji ulang, kita harus mengevaluasi diri kita. Berarti kadar keimanan kita itu belum menyentuh angka yang sempurna. Karena apa? Karena belum khusyuk. Karena konsentrasi kita ketika ibadah itu tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita itu bukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah berkonsentrasi dalam sholat, niat kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan yang luar biasanya adalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sifat yang terakhir di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadi pembukanya adalah salat yang khusyuk. Penutup dari sifat itu adalah apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Insyaallah. Jadi yang pertama adalah khusyuk. Yang terakhir penutupannya adalah orang-orang yang gemar melaksanakan atau orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ya, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah, ini ketika kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya satu hal yang istimewa. Kenapa? Nah, kita harus berpikir, kenapa di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat yang khusyuk. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa salat itu merupakan ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu harus memulai sesuatu itu dengan salat dan kita harus mengakhiri sesuatu itu dengan salat. Dan di dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya pengulangan. Ya, para ulama tafsir ya sebagaimana yang pernah saya telaah dan mudah-mudahan nanti bisa kita kaji bersama-sama, bahwa tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran, walaupun ayat itu sama. Contoh misalnya dalam surat Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak diulang dalam surat Ar-Rahman. Tapi kata para ahli tafsir, artinya itu berbeda. Berbeda apa? Konteksnya berbeda.
Ya, ketika berbicara tentang surga, nanti Allah Subhanahu wa taala menutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika berbicara tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, jadi kita kembali kepada ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum 'ala salatihim khashi'un di ayat yang kedua surat Al-Mu'minun, di ayat yang ke-9 walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ya, kenapa? Sifatnya seolah-olah kayak sama aja. Apa bedanya sifat yang di ayat yang kedua dengan sifat di ayat yang ke-9? Kata para ulama tidak ada pengulangan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran itu, setiap ayat itu mempunyai makna yang berbeda, yang tidak bisa dicerna kecuali oleh orang-orang yang senantiasa mengarungi laut ilmu dalam Al-Quranul Karim. Apa bedanya? Yang pertama, di ayat yang kedua itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat orang yang khusyuk, itu artinya adalah bagaimana seorang hamba itu melatih dirinya untuk bisa memperbaiki hatinya sehingga dia itu bisa khusyuk. Ya, itu adalah amal yang berat. Ya, melatih hati adalah amal yang paling berat. Melatih keikhlasan, melatih kekhusyuan itu merupakan ibadah yang sangat berat. Sampai-sampai misalnya salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, saya itu melatih untuk bisa ikhlas, saya melatih untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, saya perlu waktu sekitar 20 tahun 20 tahun untuk melatih hati supaya khusyuk, supaya ikhlas. Kita apakah kita pernah melatih itu? Pernah melatih itu? Karena bisa kita katakan kebanyakan orang sholat itu dalam keadaan lalai. Ketika dia sholat, ya, pernah terjadi dalam suatu masjid yang saya tidak sebutkan di mana masjidnya. Jamaahnya itu sekitar 2 saf. Imamnya qadarullah salah. Apa itu? Yaitu dia itu menambah rakaat. Seharusnya dia itu tasyahud awal di rakaat yang kedua, tapi dia berdiri. Akhirnya dia itu tasyahud awal di rakaat yang ketiga. Jadi karena posisinya ketika itu saya masbuk. Posisi saya masbuk ketika itu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya jumlah rakaat. Begitu selesai sholat terjadi perdebatan. Nampaknya nambah imam. Jadi di antara 2 saf itu tidak ada satupun yang betul-betul betul-betul mereka itu tahu sebenarnya jumlah rakaat itu berapa, nambah atau pas. Ya. Jadi terjadi perdebatan. Padahal biasanya kalau misalnya ada jamaah 2 saf itu pasti ada 1-2 jamaah yang dia itu betul-betul yakin, sehingga dia mengucapkan subhanallah. 2 saf, satu pun tidak ada yang mengucapkan subhanallah. Padahal menurut akhirnya berdiskusi, ternyata ada penambahan 1 rakaat. Tapi 2 saf itu tidak ada satupun yang mengucapkan subhanallah sebagai tanda bahwa jamaah atau imam itu keliru menambah rakaat. Ya, itu menunjukkan Itu salah satu sampel kecil bahwa terkadang orang sholat itu, tapi dia tidak hanya ikut imam. Kok imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang imam itu kan lupa. Tapi ada 2 saf itu satu pun tidak ada yang mengucapkan subhanallah. Yang saya ketika itu masbuk juga tidak tahu sebenarnya berapa jumlah rakaat yang nambah dan sebagainya. Ya. Karena ketika itu saya masbuk 2 rakaat sebenarnya, tapi nggak tahu bagaimana kejadiannya. Dan setelah sholat baru berdiskusi. Nah, dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan dari kaum muslimin itu
Ya, terkadang ketika melaksanakan ibadah sholat tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu merupakan perkara yang perlu untuk kita rawat dan perkara yang sangat perlu untuk kita kembang dan kita tumbuhkan. Kita kembangkan dan kita tumbuhkan. Khusyuk itu kita kembangkan dan kita tumbuhkan. Nah, sedangkan di ayat yang ke-9, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, itu berkenaan dengan menjaga waktu solat. Kalau ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas solat dengan khusyuk. Kalau ayat yang ke-9 itu bagaimana kiat kita itu untuk menjaga solat itu tepat waktu. Ya. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanyaan sahabat, pertanyaan yang kuat sekali, pertanyaan yang sangat berfaedah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena Abdullah bin Mas'ud ya, bertanya tentang prioritas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling afdal itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Itu adalah jawaban bagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Menjaga waktu salat. Salat tepat waktu. Jadi menjaga solat itu artinya adalah menjaga solat untuk dikerjakan tepat waktu. Kecuali nanti ada pembahasan yang lain. Contohnya misalnya solat isya. Solat isya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk diakhirkan. Memperbolehkan untuk diakhirkan. Karena apa? Karena waktu antara maghrib dan isya itu dekat. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengakhirkan. Ya, untuk mengakhirkan bahkan hampir mendekati pertengahan malam. Tapi itu sekali-kali. Ya, itu hanya kondisional saja. Intinya adalah solat bersama dengan jamaah. Atau terkadang kita di majelis ilmu, ya, kita berdiskusi tentang ilmu. Rupanya diskusinya, masya Allah, ya, membuat para jamaah itu akhirnya banyak bertanya dan sebagainya. Boleh kita mengakhirkan waktu sholat isya. Itu kondisinya sekali-kali. Tapi yang paling afdal adalah kita itu mengerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Yang kedua, makna dari menjaga sholat itulah menjaga rukun-rukunnya. Menjaga rukun-rukun sholat yang jumlahnya itu ada 13. Bagaimana kita memulai dengan takbiratul ihram dan sebagainya. Ya, kita jaga rukun-rukunnya dan kita akhiri dengan kita melaksanakan salam. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga, ya, setelah kita menjaga rukunnya, kita menjaga wajib-wajib sholat. Beda antara rukun dengan kewajiban. Kalau misalnya rukun itu kalau kita tinggalkan harus kita ganti. Misalnya kita lupa sujud, kita lupa ruku. Nggak boleh sujud sahwi. Harus kita ulangi 1 rakaat. Kalau kita lupa sujud, lupa ruku, itu kan rukun. Atau lupa Al-Fatihah misalnya. Bisa jadi lupa Al-Fatihah. Ya. Khususnya di sholat-sholat yang sir. Seperti sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Rupanya imamnya itu lupa saya surah Al-Fatihah. Dia itu boleh menambah. Karena itu tidak dianggap sebagai rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun. Tapi kalau kewajiban, ya, kewajiban itu contohnya adalah seperti tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal itu kalau kita lupa baca tasyahud awal itu termasuk kewajiban. Dibedakan oleh para ulama, kalau misalnya kita lupa yang wajib, maka kita boleh melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan kalau ada kewajiban sholat yang kita tinggalkan. Apa itu rukunnya, apa itu kewajibannya, itu silahkan dicek sendiri.
banyak di buku-buku fikih. Kemudian para ahli ilmu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga itu, pertama menjaga waktu sholat, menjaga rukun sholat, menjaga kewajiban sholat, dan yang selanjutnya adalah menjaga sunnah-sunnahnya sholat. Menjaga sunnah-sunnahnya sholat. Nah, itu yang kita jaga, empat hal yang kita jaga. Ketika kita bisa menjaga hal ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita telah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang menjaga sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa kita pisahkan antara apa itu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu lebih bagaimana menjaga kualitas hati kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau al-muhafadhah ala sholat itu lebih kepada hukum fikih. Hukum fikih, bagaimana kita menjaga waktu sholat, bagaimana kita menjaga rukunnya, wajibnya, sunnahnya sholat, sehingga sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Al-muhafadhah ala sholat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prioritas yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya seandainya kita tanya dengan orang kaya, kita tanya dengan orang yang sukses, kita tanya dengan penguasa, kira-kira apa hal yang disukai oleh penguasa tersebut? Apakah amalan yang atau apakah hal yang membuat orang kaya itu suka dengan kita, orang yang berkuasa itu suka dengan kita? Pasti kalau kita tahu apa yang dia sukai, istilahnya apa? Caper, cari perhatian. Jadi sarana kita itu, jadi bagaimana kita itu bisa mencari perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita itu bisa menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan orang yang bisa terbang, orang yang bisa terbang itu bukan itu wali Allah, atau orang yang bisa berjalan di air. Karena kalau misalnya yang bisa terbang di udara itu adalah wali Allah, burung-burung semua wali Allah. Ya kan? Kalau misalnya berjalan di air tanpa tenggelam, maka kapal-kapal itu semua wali Allah. Bukan itu wali Allah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya itu 100% diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wali Allah. Mana yang lebih hebat? Orang yang bisa berjalan di air atau orang yang bisa terbang di udara dengan orang yang setiap berdoa diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah terkadang ada orang yang kalau dia datang ke rumah kita nggak suka dengan dia. Karena apa? Karena rambutnya itu ash itu artinya rambutnya itu tidak rapi, terkadang tidak rapi. Aghbar, yang bajunya itu penuh dengan debu, kemudian dia mungkin tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau aqsama 'alallahi la abarrah." Kalau seandainya dia berdoa, pasti doanya diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dia itu diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Yang pertama, karena dia adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kemudian dia naikkan levelnya. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu, dia naikkan levelnya apa? Melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah itu seolah-olah wajib. Itu seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sholat sunnah itu tidak bisa berubah menjadi wajib, tapi bagi dirinya sendiri, dia itu sudah mengilzamkan, dia itu sudah mewajibkan yang sunnah itu pada dirinya. Contoh seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi Rasul, misalnya sholat malam itu wajib. Bagi Rasulullah, sholat malam itu wajib.
Tapi ada di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mereka adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para tabiin juga tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan sebagaimana yang pernah saya sebutkan bahwa semua ulama dan semua pejuang-pejuang Islam itu hampir bisa dipastikan mereka itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, kecuali dalam keadaan safar dan dalam keadaan sakit. Masya Allah. Tapi apakah kita sudah sampai seperti itu? Jadi semua dari kita itu mempunyai potensi untuk menjadi wali Allah. Semua dari kita itu mempunyai potensi untuk menjadi wali Allah ketika apa? Ketika kita mampu mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ya, kita berbicara tentang bagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan hal yang ajaib dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya, yang Allah abadikan kisahnya adalah kisah tentang Hajar alaihissalam, yaitu ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini contoh di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau Nabi itu hanya laki-laki, nggak ada yang perempuan. Tapi kalau misalnya wali Allah itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Hajar alaihissalam, karena beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh orang-orang soleh, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua melaksanakan ibadah sholat. Tapi ya setiap umat itu mempunyai syariat sholat yang berbeda-beda. Dari jumlah rakaatnya, dari bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya itu berbeda-beda. Intinya mereka sholat. Intinya ada 3 hal. Mereka itu berdiri, mereka itu ruku, mereka itu sujud. Itu yang 3 hal yang penting. Ya, mereka itu berdiri, mereka itu ruku, mereka itu sujud. Itu para orang-orang soleh sebelum kita. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana seseorang itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keajaiban. Yang dimaksud dengan keajaiban ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar alaihissalam, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau diamanahkan untuk tinggal di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yaitu kota Mekah. Ya, jadi kota Mekah itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau misalnya satu tempat tidak ada tumbuh-tumbuhan itu apa itu? Artinya tidak ada kehidupan. Jangankan manusia, hewan pun segan tinggal di sana. Yang menurut para ahli sejarah yang menelusuri kisah dari Hajar alaihissalam itu, bahkan tidak ada burung yang melintasi kota Mekah. Nah, bayangkan burung itu kan dia tuh suka terbang dari jaraknya sangat jauh. Tapi saking di situ tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tempat berteduh, itu burung-burung itu jarang sekali yang melintasi kota Mekah. Nah, jangankan manusia, hewan pun enggan tinggal di sana ketika itu. Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Karena tidak ada sumber makanan. Karena tidak ada sumber kehidupan, yaitu air. Ya, bayangkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan tentang kisah ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya memberikan bekal kepada Hajar alaihissalam dan anaknya itu adalah sekantung air dan sekantung kurma. Sekantung air, sekantung kurma. Itu kira-kira berapa lama untuk membutuhkan bertahan hidup itu? Sekantung air itu nggak sampai 2 hari. Sekantung air.
nggak sampai 2 hari. Ya. Kemudian kita aja kadang-kadang kalau misalnya di padang pasir dikasih 1 galon itu, kita udah gimana ini ya kehidupan. Dikasih 1 galon ya dari air minum isi ulang itu, 1 galon kita dikasih air, ditempatkan kita di padang pasir sendirian. Itu kita berpikir, bagaimana ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya sekantung air dalam kirbah. Kirbah itu adalah wadah yang terbuat dari kulit. Sekantung air dan sekantung kurma. Ada kurma yang ditaruh di tempat. Ya, itu makanan. Dan setelah itu Hajar alaihissalam, karena beliau yakin bahwa di setiap ujian itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Di setiap ujian itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu beda antara kata bala dengan ibtila. Ada dalam Al-Qur'an ada kata bala, ada kata ibtila. Ini dari segi bahasa Arab ya. Bala itu artinya adalah bencana. Kalau ibtila ujian. Bedanya adalah kalau misalnya bala itu Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bala. Tapi bagi orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ibtila. Apa itu ibtila? Ujian. Apa ujiannya? Salah satu ujiannya adalah Hajar alaihissalam ditempatkan di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air, yang tidak ada hewan, bahkan tidak ada kehidupan di situ. Itu ibtila. Dan akhirnya Hajar menyanggupi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtila, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ujian, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawaban. Enggak mungkin. Karena dalam surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala itu menyertakan antara ini ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu seperti suami istri dia. Jadi al-usr wal yusr itu seperti suami istri. Tidak mungkin berpisah. Suami istri yang sangat setia. Jadi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dia seperti gini ya. Itu seperti siang dan malam. Bagi orang yang menunggu siang, jangan khawatir bahwa siang itu akan datang. Bagi orang yang menunggu malam, jangan khawatir, malam itu pasti datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menganalogikan, malam itu bisa kita katakan adalah kesusahan, contoh misalnya. Sedangkan siang itu adalah kemudahan misalnya. Nah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah malam pasti ada siang. Itu kita yakin seyakin-yakinnya. Nah, ketika kita yakin dengan hal itu, maka itulah yang dirasakan oleh Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yakin seyakin-yakinnya pasti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan itu adalah bagaimana beliau menegakkan salat. Ketika itu tidak tahu apakah salat 5 waktu atau apa. Yang penting adalah beliau menegakkan salat. Perintah yang pertama kali adalah menegakkan salat. Nabi Ibrahim bahkan berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan jadikanlah keturunanku termasuk juga orang-orang yang menegakkan salat. Tentunya kalau misalnya beliau sudah menegakkan salat, anak-anak sudah menegakkan salat, istri menegakkan salat juga. Karena enggak mungkin anak-anak bisa menegakkan salat kalau suami istri tidak menegakkan salat. Tidak mungkin anak-anak itu bisa menegakkan salat kecuali ayah dan ibu itu bisa menegakkan salat. Nah, jadi Hajar alaihissalam senantiasa salat. Kemudian barulah beliau berikhtiar. Apa ikhtiar beliau? Ikhtiar beliau itu adalah mencari apa? Mencari apa beliau? Mencari air? Bukan. Hajar tidak mencari air. Kenapa? Karena Hajar yakin seyakin-yakinnya nggak ada air. Jadi apa yang dicari oleh Hajar? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya. Itu sudah dibahas oleh sebagian ulama kita bahwa sebenarnya Hajar itu nggak cari air.
Karena apa? Karena Hajar sudah dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim, ini tempat ini nggak ada air, tempat ini nggak ada kehidupan, tempat ini tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi apa yang dicari oleh Hajar? Yang dicari oleh Hajar itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin selama ini kita sering berpikir ya. Hajar alaihissalam lari dari Dari Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Secara logika manusia, kita itu 2 kali putar balik itu sudah cukup. Misalnya Safa Marwah sekali, Marwah Safa, kemudian dari Safa ke Marwah lagi, itu udah cukup. Udah cukup, ya kan? Kalau bisa kita cari air, misalnya kita nggak ada air, ya. Kalau misalnya kita mau mencari sesuatu, itu cukup sekali 2 kali. Ya. Sekali itu kita coba, yang kedua itu kita takkid, kita cek lagi, ya. Misalnya apakah betul-betul. Kita cek yang kedua kalinya. Misalnya Hajar sudah dari Safa ke Marwah, dicek nggak ada, karena jalurnya sama. Kemudian dari Marwah ke Safa nggak ada. Kemudian dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Berapa kali? 7 kali. Ya, itu tidak masuk akal. Itu bukan logika. Tapi yang dicari oleh Hajar alaihissalam itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari oleh Hajar. Yang dicari oleh Hajar adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Hajar yakin seyakin-yakinnya bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hadir antara Safa dan Marwah. Tapi yang paling penting apa? Hajar itu sudah berdoa kepada Allah, Hajar itu sudah melaksanakan sholat, dan Hajar itu sudah berikhtiar. Betul. Ternyata apa? Hajar alaihi salam itu lari antara Safa dan Marwah 7 kali, keluar airnya di mana? Di bawah kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bisa jadi itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha ini itu dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerbitkan rezeki kita itu di tempat yang lain. Ya. Misalnya gini, misalnya kita sedekah nih. Saya sedekah atau apa? Sedekah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada saya. Bisa jadi saya sedekah kepada si A, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya itu melalui tangan si B. Enggak harus dari kita kasih ke A, si A kasih ke kita. Tapi bisa jadi kita sudah memberikan sesuatu kepada si A 10 tahun yang lalu. Kita lupa. Ya. Atau kita pernah dizolimi. Kita misalnya ada orang yang hutang dengan kita 10 juta misalnya. Ya udah, karena sudah kita telepon, kita cari, dia nggak ada di mana-mana. Ya, sudah bertahun-tahun kita cari, ternyata dia tidak kelihatan lagi. Kita katakan itu uang 10 juta itu saya sedekahkan ke dia. Apa efeknya? Efeknya Allah Subhanahu wa taala mengganti uang 10 juta itu dengan yang lain. Dari mana? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi jalan yang tidak disangka-sangka itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Jadi kita usahakan, kita bantu orang, kita bersedekah pada orang lain, kita melaksanakan ibadah sholat, kita berbakti kepada kedua orang tua. Baru nanti ketika kita melaksanakan amal soleh itu, dan puncaknya adalah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka dari jalur yang lain, bukan jalur yang itu tapi dari jalur yang lain. Dan surprise yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh pahala-pahala kita di hari kiamat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari Syu'abul Iman ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.